Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Pemirsa, 5 aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sumba Timur, NTT ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. KPK mengatakan uang tersebut disita dari Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan Edi Rahmat. Setelah sebelumnya menahan 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi di PT Aneka Tambang Antam, penyidik Jaksa Agung Rabu kemarin kembali menahan 1 tersangka yang merupakan Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa yang harus dapat dicegah sedini mungkin. Perilaku korupsi dipicu oleh adanya keserakahan dari aparatur pemerintahan yang tidak merasa puas atas hasil perolehannya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan perekonomian negara, namun juga merampas hak rakyat pada khususnya dan hak asasi manusia pada umumnya. Maka, tidak mengherankan banyak negara gagal mewujudkan tujuannya dikarenakan korupsi. Suap adalah bentuk korupsi. Tidak hanya suap, korupsi juga mencakup banyak praktik tidak jujur lainnya seperti penggelapan, penipuan, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita bersihkan birokrasi dari korupsi. Bukan hanya menangkap koruptor kelas teri, diharapkan KPK dan Kejaksaan juga harus berani dan gencar menangkap koruptor kelas kakap yang telah menjarah miliaran bahkan triliunan uang rakyat Indonesia. Para koruptor seharusnya diberikan hukuman yang seberat mungkin, sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Para hakim harus memperkuat putusan jika memang terdakwa terbukti korupsi, sehingga memberikan pesan yang kuat bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Perbaikan kesejahteraan aparat penegak hukum sedang dilakukan pemerintah. Namun, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan pemerintah, yaitu perbaikan sistem di lembaga penegak hukum. Karena banyak mafia hukum di negeri ini yang selalu melakukan penyeludupan hukum untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Mereka yang seharusnya melakukan penegakan hukum justru sebaliknya merusak tatanan hukum. Berdasarkan survei Global Corruption Barometer Transparency International Indonesia, lembaga terkorup pada 2020 adalah anggota legislatif 51%, pejabat pemerintah daerah 48%, pejabat pemerintahan 45%, polisi 33%, pebisnis 25%, hakim atau pengadilan 24%, presiden atau menteri 20%, LSM 19%, bankir 17%, TNI 8%, dan pemuka agama 7%. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, maka dibutuhkan peran dan tanggung jawab aparatur sipil negara yang profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Hanya kitalah para generasi muda penerus bangsa yang akan memperbaiki kerasionalan negara ini. Kitalah pembangun bangsa ini di kelak kemudian hari. Jangan biarkan para pejuang dahulu menyesal telah membangun negeri ini. Jangan biarkan mereka menangis melihat negeri yang sekarang. Buatlah perubahan sekecil apapun. Kita yakin pasti bisa. Katakan tidak untuk korupsi.